Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah gerakan agama yang lahir di Persia pada abad ke-19, yang tidak hanya mengguncang dunia spiritual, tetapi juga merubah pandangan banyak orang tentang agama dan wahyu? Agama Babiyah, yang dipelopori oleh seorang pemuda bernama Sayyid Ali Muhammad, atau yang dikenal dengan julukan Bab, membawa ajaran yang penuh kontroversi dan revolusi. Namun, apa yang sebenarnya mendorong Bab untuk mengklaim dirinya sebagai pintu wahyu yang lebih besar? Bagaimana ajaran yang dilahirkannya mampu menarik perhatian ribuan pengikut meski mendapat perlawanan hebat? Dan apa yang membuat gerakan ini begitu mempengaruhi perjalanan sejarah agama-agama besar? Semua akan terungkap dalam video kali ini. Mari kita simak bersama. Sejarah agama Babiyah, sahabat Islam. Pada abad ke-19, di Persia, sebuah gerakan agama lahir yang mengguncang dunia. Agama Babiyah. Gerakan ini dimulai oleh seorang pemuda bernama Sayyid Ali Muhammad, yang lebih dikenal dengan julukan Bab, yang berarti pintu. Dari kata Bab inilah nama Babiyah. Pendirinya adalah Sayyid Ali Muhammad Shirazi, lahir pada 20 Oktober 1819 di Shiraz, Persia, sekarang Iran. Dia berasal dari keluarga terhormat dan memiliki latar belakang Syiah Imamiyah. Pada usia muda, dia sudah dikenal sebagai seorang yang sangat religius dan cerdas, serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang teks-teks agama Islam, terutama dalam konteks Syiah. Pada usia 25 tahun, Sayyid Ali Muhammad Shirazi mulai mengklaim dirinya sebagai Bab, gerbang, seorang figur yang akan membuka jalan untuk kedatangan Imam Mahdi, figur yang diharapkan dalam tradisi Syiah sebagai penyelamat umat Islam di akhir zaman. Namun, klaim ini bukan hanya sekedar mengaku sebagai pemimpin spiritual, tetapi Bab mengklaim dirinya sebagai pembawa wahyu baru. Tepatnya, pada tahun 1844, Bab mulai menyebarkan ajarannya, mengungkapkan bahwa dirinya adalah pintu yang membuka jalan bagi wahyu yang lebih besar. Ajaran-ajaran Bab menuntut sebuah revolusi spiritual dalam agama Islam, yang saat itu dianggap stagnan. Ia menyerukan untuk melakukan pembaruan, serta menekankan pentingnya penyucian diri dan kesetaraan gender, yang pada waktu itu merupakan sebuah konsep yang sangat revolusioner. Gerakan ini segera menarik perhatian banyak orang, terutama kalangan muda dan intelektual yang merasa terkungkung oleh dogma-dogma agama yang kaku. Namun ajaran Bab mendapat perlawanan keras dari otoritas agama Syiah dan pemerintahan Persia yang merasa terancam. Bab pun dipenjara dan dieksekusi pada tahun 1850 setelah beberapa kali percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Namun meskipun Bab telah tiada, pengaruhnya tidak lekang. Salah satu pengikut setia adalah Mirza Hussein Ali Nuri, yang muncul sebagai penerus ajaran Bab, yang pada akhirnya ajaran Babiyah melahirkan agama baru, yaitu agama Baha'i, yang pernah saya bahas pada video sebelumnya. Link video saya letakkan di kolom deskripsi. Ajaran dan doktrin. Sahabat Islam, Sayyid Ali Muhammad sebelum mendirikan agama Babiyah, dia salah satu tokoh terpandang Syiah Imamiyah, yang pada akhirnya, dia membelot mendirikan agama baru, Babiyah. Sebagai seorang keturunan dari keluarga Sayyid, yaitu keturunan langsung Nabi Muhammad, Sayyid Ali Muhammad sangat dipengaruhi oleh aliran Syiah 12 Imam, yang merupakan salah satu cabang terbesar dalam Islam di Persia pada waktu itu. Syiah memandang bahwa kepemimpinan agama harus berasal dari keturunan Nabi Muhammad, melalui Ali bin Abi Thalib dan para imam yang dianggap memiliki ilmu ilahi dan otoritas spiritual. Ini memberi dasar bagi pemikiran religius Al-Bab tentang peran seorang imam yang memiliki otoritas spiritual dan rohani. Agama Babiyah memiliki akar yang kuat dalam tradisi Syiah, khususnya dalam aliran Syiah Imamiyah. Namun dalam perkembangannya, Babiyah menjadi suatu agama baru dengan ajaran-ajaran yang sangat berbeda dengan Syiah itu sendiri. Berikut adalah ringkasan ajaran dan doktrin agama Babiyah yang didirikan oleh Sayyid Ali Muhammad Shirazi. 1. Bab sebagai gerbang. Bab mengklaim dirinya sebagai gerbang. Bab yang membuka jalan bagi kedatangan Imam Mahdi yang lebih besar. Dia membawa wahyu baru yang lebih tinggi dari ajaran Islam yang ada. 2. Wahyu baru. Bab mengajarkan wahyu yang lebih sempurna dan radikal, menggantikan beberapa ajaran Islam dengan pemahaman yang lebih manusiawi dan spiritual. 3. Pembaruan sosial. Bab mendukung kesetaraan gender, hak perempuan, dan perubahan sosial yang adil, serta kebebasan pribadi yang bertentangan dengan norma sosial pada masanya. 4. Penghapusan hukum syariah tradisional. Bab mengkritik beberapa hukum Islam dan memperkenalkan ajaran yang lebih terbuka.
menekankan kesucian pribadi dan pengalaman langsung dengan Tuhan. 5. Pentingnya pendidikan. Bab menekankan bahwa pengetahuan dan pendidikan adalah kunci untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencapai pencerahan spiritual. 6. Kesatuan agama. Bab mengajarkan bahwa semua agama memiliki inti yang sama dan menyerukan persatuan umat manusia, menghapuskan perbedaan agama sebagai sumber permusuhan. 7. Kedatangan pemimpin besar. Bab menganggap dirinya sebagai pembawa wahyu awal yang mempersiapkan umat untuk kedatangan pemimpin yang lebih besar. Kitab suci dan teks penting. Sahabat Islam. Sebagaimana kita ketahui, setiap agama di dunia ini memiliki kitab suci, begitu juga dengan Babiyah. Agama Babiyah memiliki kitab suci yang diberi nama Kitabul Aqdas, yang ditulis langsung oleh Sayyid Ali Muhammad Shirazi. Kitab tersebut ditulis dalam bahasa Arab. Mereka juga meyakini Al-Quran kitab bagian dari kitab suci mereka. Kitabul Aqdas tidak dianggap menggantikan Al-Quran, tetapi lebih sebagai wahyu pembaharuan yang melengkapi ajaran-ajaran Islam. Bab juga memperkenalkan konsep bahwa semua agama memiliki tujuan yang sama, yaitu mendekatkan umat kepada Tuhan. Kitabul Aqdas menjadi kitab suci yang dihormati oleh para pengikut Bab dan dianggap sebagai panduan utama dalam memahami ajaran Babisme. Setelah kematian Bab, pengikutnya melanjutkan ajaran ini dan kemudian membentuk agama Bahai, yang memiliki kitab-kitab suci tambahan yang ditulis oleh Baha'ullah. Selain Kitabul Aqdas, mereka memiliki kitab suci lain yaitu Kitab Al-Bayan, Kitab Penerangan. Kitabul Bayan adalah salah satu karya utama Bab yang sangat penting dalam agama Babiyah. Kitab ini dianggap sebagai penjelasan atau penerangan mengenai ajaran-ajaran Bab dan hukum-hukum agama Babiyah. Kitab ini juga berisi wahyu-wahyu yang diberikan oleh Bab, yang mencakup berbagai aspek spiritual, sosial, dan hukum. Di dalamnya terdapat penjelasan lebih rinci tentang pembaharuan sosial, hukum-hukum baru yang diperkenalkan oleh Bab, dan pembentukan masyarakat yang adil dan setara. Kitabul Bayan juga mencakup beberapa pandangan penting terkait dengan iman, kehidupan spiritual, dan ajaran Bab yang menyarankan umat untuk mencari pengetahuan dan spiritualitas. Selain dari itu juga ada kitab suci lain, Kitab Al-Muqaddimah, Kitab Pendahuluan. Kitab Al-Muqaddimah adalah kitab yang berisi pengantar ajaran Bab, memberikan penjelasan awal mengenai wahyu-wahyu yang diterimanya, serta penekanan pada tujuan utama ajaran tersebut, yaitu untuk membawa umat manusia menuju kedamaian dan persatuan. Kitab ini berfokus pada pengembangan pemahaman teologis yang mendalam tentang konsep Tuhan, wahyu, dan manusia. Masih ada teks-teks lain yang dianggap suci dalam agama tersebut. Tokoh-tokoh yang dianggap suci. Sahabat Islam, setiap agama memiliki tokoh-tokoh yang dianggap suci dalam setiap agama. Dalam konteks agama Babiyah, tokoh-tokoh yang dianggap suci lebih merujuk kepada figur-figur dalam Islam, khususnya dalam tradisi Syiah, karena Babiyah berakar pada tradisi tersebut. Berikut adalah tokoh-tokoh yang dihormati dalam agama Babiyah, yang juga dianggap suci dalam Islam, terutama Syiah, sebelum kemunculan Bab. 1. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah tokoh sentral dalam agama Islam, dan dalam tradisi Syiah yang juga menjadi dasar ajaran Babiyah, Nabi Muhammad dianggap sebagai pembawa wahyu terakhir. Meskipun ajaran Babisme memulai pembaruan wahyu setelah masa Nabi, Muhammad tetap dihormati sebagai Nabi utama yang membawa Islam. Dalam agama Babiyah, pengakuan terhadap Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan tetap ada. Namun Bab mengajarkan bahwa wahyu yang dibawakan oleh Nabi Muhammad kini sudah mencapai penyempurnaannya melalui wahyu-wahyu Bab. 2. Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali adalah salah satu tokoh paling suci dalam Syiah, yang dihormati sebagai imam pertama, dan merupakan sepupu serta menantu Nabi Muhammad. Dalam ajaran Babiyah, Imam Ali juga dihormati sangat tinggi. Bab menganggap Imam Ali sebagai figur penting yang membuka jalan bagi kedatangan wahyu lebih lanjut. Bab dan pengikutnya sangat menghormati Imam Ali sebagai pembawa kebenaran spiritual dan pelindung wahyu yang datang setelahnya. 3. Imam Hasan dan Imam Husain. Imam Hasan dan Imam Husain, dua anak Imam Ali dan Fatimah, putri Nabi Muhammad, adalah tokoh yang sangat dihormati dalam tradisi Syiah dan juga dihormati dalam agama Babiyah. Imam Husain khususnya sangat dihormati karena perjuangannya di pertempuran Karbala pada tahun 680 Masehi, di mana ia menentang ketidakadilan dan mempertahankan prinsip-prinsip agama. Dalam agama Babiyah, nilai-nilai pengorbanan dan keberanian yang ditunjukkan oleh Imam Husain dihormati dan dilihat sebagai contoh keteguhan iman.
Masih banyak lagi figur-figur yang dianggap suci dalam agama Babiyah, seperti Imam Zainal Abidin, putra Imam Hussein. Kemudian Imam Mahdi menjadi figur yang sangat dihormati dan dianggap sebagai tokoh esensial dalam pembaruan spiritual yang lebih luas. Kemudian beberapa sahabat Nabi Muhammad juga dihormati dalam agama Babiyah, meskipun tidak secerah tokoh-tokoh seperti Imam Ali. Sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali tetap dianggap sebagai tokoh penting dalam sejarah Islam. Ini yang membuat pemahaman Babiyah berbeda dengan Syiah, yang mana Syiah mencerca, menghina sahabat Nabi selain daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam agama Babiyah, mereka dihormati sebagai bagian dari sejarah agama Islam yang membuka jalan bagi wahyu baru yang dibawa oleh Bab. Intinya, dalam agama Babiyah, tokoh-tokoh yang dianggap suci sebelum Sayyid Ali Muhammad Shirazi adalah Nabi Muhammad SAW dan para imam Syiah, terutama Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein, serta Imam Mahdi yang diyakini akan datang pada akhirnya. Babisme mengakui pentingnya peran mereka dalam membawa wahyu dan mengarahkan umat Islam sebelum wahyu baru yang dibawa oleh Bab dimulai. Bab mengajarkan bahwa wahyu Islam telah mencapai tahap penyempurnaan melalui dirinya, tetapi tetap menghormati tradisi dan tokoh-tokoh besar Islam. Ritual dan ibadah. Sahabat Islam, agama Babiyah dan Islam Sunni memiliki banyak kesamaan, namun juga terdapat perbedaan yang mencolok dalam hal ibadah. Kedua agama ini berakar pada kepercayaan yang sama terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah, serta mengutamakan doa dan puasa sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Meskipun demikian, ibadah yang dilakukan oleh umat Babiyah dan umat Islam Sunni berbeda dalam beberapa aspek, terutama dalam jumlah dan cara pelaksanaannya. Doa atau salat adalah salah satu bentuk ibadah yang penting bagi keduanya. Dalam agama Babiyah, salat dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada waktu fajar dan malam. Praktik ini lebih sederhana jika dibandingkan dengan kewajiban salat 5 waktu dalam Islam Sunni yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu sepanjang hari, subuh, zuhur, ashar, maghrib, dan isya. Meskipun jumlahnya berbeda, keduanya tetap mengedepankan doa sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain itu, puasa menjadi bagian penting dalam ibadah kedua agama ini. Dalam agama Babiyah, umatnya diwajibkan berpuasa selama 19 hari yang dimulai pada 2 Maret dan berakhir pada 20 Maret. Puasa ini dilakukan dari terbit fajar hingga matahari terbenam, mirip dengan puasa di bulan Ramadan dalam Islam Sunni. Namun, puasa dalam agama Babiyah hanya berlangsung selama 19 hari, sementara puasa dalam Islam Sunni berlangsung selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Dalam hal syahadah, pernyataan iman, terdapat perbedaan mendasar antara kedua agama ini. Umat Babiyah mengakui Bab sebagai manifestasi Tuhan yang membawa wahyu baru, dan pengakuan ini menjadi inti ajaran mereka. Di sisi lain, dalam Islam Sunni, syahadah adalah pengakuan terhadap Allah sebagai Tuhan, Yang Maha Esa dan Muhammad sebagai Nabi terakhir. Islam Sunni mengajarkan bahwa Muhammad adalah penutup para nabi, dan tidak ada wahyu baru setelah Al-Quran. Perbedaan lainnya terdapat pada kiblat dan tempat ibadah. Umat Babiyah menghadap ke kiblat Bab yang berada di Ka'bah di Shiraz, tempat di mana Bab pertama kali mengumumkan misinya. Sementara itu, umat Islam Sunni menghadap ke Ka'bah di Mekkah, yang merupakan kiblat bagi seluruh umat Islam di dunia. Selain itu, hari raya yang dirayakan dalam agama Babiyah juga berbeda dengan Islam Sunni. Agama Babiyah memiliki hari raya Bab, yang memperingati kelahiran dan pengorbanan Bab, serta perayaan kedatangan Baha'u'llah yang dianggap sebagai manifestasi Tuhan yang lebih besar setelah Bab. Sementara itu, umat Islam Sunni merayakan Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari besarnya. Pada akhirnya, meskipun agama Babiyah dan Islam Sunni memiliki kesamaan dalam dasar keyakinan mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perbedaan dalam praktik ibadah mereka cukup signifikan. Agama Babiyah lebih menekankan pada persiapan untuk kedatangan Baha'u'llah sebagai manifestasi Tuhan yang lebih besar, sedangkan Islam Sunni menganggap Muhammad sebagai nabi terakhir dan penerima wahyu terakhir. Perbedaan-perbedaan ini tercermin dalam jumlah salat, pelaksanaan puasa, dan hari raya yang diobservasi oleh kedua agama ini. Meskipun agama Babiyah banyak kesamaan dengan Islam Sunni, tetap saja mereka dianggap sesat dan murtad oleh sebagian besar ulama Islam, baik Sunni maupun Syiah. Mereka menentang ajaran agama ini karena pengakuan terhadap Bab sebagai manifestasi Tuhan dan perubahan dalam ajaran-ajaran dasar Islam seperti jumlah salat dan praktik ibadah lainnya. Fatwa-fatwa ulama terhadap agama Babiyah sebagian besar bertujuan untuk melindungi ajaran Islam murni dari pengaruh yang dianggap sebagai inovasi yang tidak sah. Sahabat Islam,
Dari pemaparan panjang tadi, kita bisa melihat bahwa agama Babiyah bukan sekadar sebuah gerakan keagamaan, tetapi juga cerminan dari kegelisahan spiritual dan sosial pada zamannya. Ajaran-ajarannya yang kontroversial, serta klaim wahyu barunya, menjadikannya sebagai salah satu titik penting dalam sejarah agama-agama modern. Namun, sebagai umat Islam, kita perlu menyikapi informasi ini dengan bijak. Memahami sejarah bukan berarti menerima ajaran, tapi menjadi pelajaran agar kita bisa semakin teguh dalam iman dan semakin arif dalam menilai segala bentuk penyimpangan dari ajaran yang hak. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah dan tetap istiqamah dalam kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.